Hmm. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Mohon maaf, Lagi Bang. hari ini saya harus ada di rumah karena ada beberapa pekerjaan yang saya mesti selesaikan. Ya, jadi pagi hari ini saya akan membawakan mengenai materi. Ya, saya sesungguhnya udah siapkan materi, tapi lupa di mana ya. Oke, jadi saya ingin coba sampaikan mengenai eh, masalah insurable interest ya, insurable interest. Ya. Ya, jadi insurable interest ya. Apa yang dimaksudkan dengan insurable interest? Karena ini prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang pertama adalah prinsip yang paling utama dan paling dasar ya adalah utmost good faith ya, bahwa semua transaksi, semua dokumentasi, semua interaksi di antara tertanggung dan penanggung serta intermediary serta loss adjuster ataupun siapapun yang ada di dalam komunikasi interaksi asuransi haruslah mendasarkan pada atmosfer faith ya. Dan ini mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk dapat diaplikasikan terutama pada saat terjadi klaim ya ataupun liability. Nah, sekarang Anda sebagai pialang asuransi, sebagai orang yang expert ya, saya harap Anda semua, teman-teman semua, betul-betul harus menguasai semua prinsip-prinsip yang ada, terutama atmosfer faith dan yang kedua adalah insurable interest. Kita pernah bahas mengenai insurable risk ya. Nah, di mana salah satunya adalah insurable interest. Insurable artinya apa? Yang dapat diasuransikan, yang dapat atau boleh diasuransikan. Interest adalah kepentingan ya. Jadi kalau secara umum insurable interest adalah kepentingan yang dapat dipertanggungan atau dapat diasuransikan ya. Itu konsep utamanya adalah kepentingan yang dapat dipertanggungan atau dapat diasuransikan. Nah, kepentingan-kepentingan apakah yang dapat diasuransikan? Tentu kepentingan keuangan ya, di mana bila mana suatu barang dalam asuransi umum ya atau suatu harta benda atau aset mengalami apa? Kehilangan ataupun kerusakan ataupun musnah, maka pemilik barang ya ataupun pihak yang punya kepentingan itu mengalami apa? Mengalami kerugian ya, mengalami kerugian. Ya nanti kita akan bahas prinsip ketiga adalah indemnity. Ini mengalami kerugian sehingga apa? Dia mesti mengeluarkan dana untuk dapat memperbaiki ya atau merestore kembali, mereplace, merenovasi ya barang yang rusak tersebut. Ya, dia mengeluarkan uang, biaya. Ya, itulah makanya dia punya kepentingan. Ya. Nah, kemudian kepentingan keuangan macam apa yang dapat diasuransikan? Tentu kepentingan keuangan yang dapat dikenali secara hukum, ya, secara hukum, secara legal. Jadi nanti kita akan coba lihat ya kepentingan keuangan yang dapat dikenali secara hukum atau legal ya. Nah, kemudian kepentingan keuangan tersebut bukan hanya melekat pada pemilik barang ataupun pemilik harta benda ataupun bangunan ataupun mobil, tapi juga akan melekat ya kepada si penyewa ataupun yang mengontrak ataupun yang memiliki sesaat berdasarkan apa? Berdasarkan suatu perjanjian, perjanjian kontrak sewa menyewa, perjanjian apalagi perjanjian kepemilikan barang ataupun katakanlah misalnya ada juga kepentingan sebagai bengkel, sebagai service center, dia menerima titipan barang, mobil untuk diperbaiki. Nah, maka yang menerima titipan tersebut akan apa? Punya kepentingan karena pada saat katakanlah mobil tersebut ataupun barang tersebut berada di dalam area kekuasaannya mengalami suatu musibah, ya kebakaran dan segala macam, maka si pemilik bengkel ataupun pemilik service center tersebut tidak bisa berkilah, ya bahwasannya bukan saya melakukannya, tapi Anda yang memegang ataupun yang berkuasa selama saya titipkan kepada Anda. Maka Anda punya kewajiban untuk memberikan diri kepada saya. Nah, jadi kepentingan-kepentingan ini yang katakanlah kita mesti coba perhatikan satu persatu ya. Nah, kemudian lagi, bukan cuma pada benda, ya pada harta benda, tapi juga kepada hubungan, ya hubungan
secara hukum, ya. Ya, baik itu katakanlah suami kepada istri ataupun istri kepada suami, kemudian juga orang tua kepada anak-anak, ya. Kemudian juga perusahaan kepada karyawannya, ya, perusahaan kepada pemegang saham atau perusahaan kepada BOD dan BOC, ya. Itu ada relevansinya. Jadi intinya semua hubungan tersebut punya kepentingan keuangan yang dikenali dalam eh, hukum atau secara legal. Baik. Nah, setelah itu apalagi yang katakanlah kita mesti coba gali. Bagaimana bisa membuktikan bahwa seseorang punya kepentingan keuangan yang dapat dikenali secara hukum? Nah, seperti halnya yang pernah saya sampaikan sebelumnya pada kalian semua, ya. Tadi secara legal, secara hukum, tentu ada dokumen, ya, ada dokumen yang dapat membuktikan hubungan antara benda dan pemilik, ya, atau benda dengan penyewa, ya, kemudian seseorang dengan orang lain, itu ada dokumennya. Oke, sebagai contoh, sebagai contoh ya, suami punya hubungan dengan istri. Apa dokumennya? Silakan. Apa dokumennya, Nikah. teman-teman? Buku nikah. Akta nikah atau buku nikah? Nikah. Buku nikah, betul sekali ya, buku nikah. Jadi eh, Tanto punya hubungan dengan istrinya. Buktinya apa? Ada buku nikah. Kak, hari ini saya berikan pelatihan lewat online ya. Oke. Aduh, Oke, kalau Anda tidak bicara, tolong mic-nya di mute kan ya supaya tidak terganggu yang lainnya. Oke, buku nikah ya. Begitupun juga sebaliknya. Istrinya Tanto punya buku nikah, masing-masing punya buku nikah. Sehingga kalau Tanto menyangkal, ya istrinya bisa membuktikan, ya. Sebaliknya demikian juga. Oke, itu dokumen legal yang dapat dibuktikan secara hukum di Indonesia ya. Nah, kalau katakanlah misalnya orang tua terhadap anak, ada nggak buktinya? Apa buktinya? Akte. Nomor Akte kartu keluarga. kelahiran. Akte kelahiran, ya, akte kelahiran di mana disebutkan, ya. Kalau di rumah sakit kalau tidak salah cuman surat keterangan apa kelahiran, nama anak dan nama ibu, nama bapaknya nggak dianggap, ya, karena bapaknya cuman bikinnya doang, yang susah ibunya gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi tapi di akte kelahiran, akte catatan sipil, ya, catatan sipil di Dukcapil, ya, pendudukan dan catatan sipil itu tertera nama anak, nama ibu, dan nama bapak, ya. Itu adalah apa? Membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak siapa, siapa bapaknya, siapa ibunya. Nah, itu salah satu dokumen kependudukan. Selain itu, ya, dokumen apa lagi yang membuktikannya? Kartu keluarga, Pak. Kartu keluarga, betul sekali. Kartu keluarga membuktikan, ya, membuktikan kartu keluarga bahwa ibu, nama bapak, nama ibu, ya, kemudian nama anak-anak yang ada di situ, ya. Kemudian nama orang tuanya pun juga akan disebutkan. Dia ibunya siapa, bapaknya siapa. Kayak misalnya saya, nama ibu saya apa? Nama ibu, nama bapak siapa? Saya siapa gitu. Disebutkan, ya. Jadi itu urutan-urutan dokumentasi. Nah, kemudian kemudian itu dokumen-dokumen kependudukan yang kalian harus perhatikan dengan baik ya. Jangan sampai kalian sebagai seorang warga negara, ya, sebagai seorang penduduk ya, tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut, tidak memahami dokumen tersebut ya. Kayak Yeni punya anak berapa, Yen? Dua atau tiga ya? Dua, Pak. Dua ya. Oh, yang ketiga belum ya? Belum. Belum ya. Dikasih obat aja si bilinya ya, supaya bikin ketiga ya. Oke. Jadi nama aktenya kelahirannya si anaknya Yeni ada itu dua orang ya, masing-masing satu anak satu akte, ya, tidak bisa digabung ya, tidak bisa dirapel ya, kecuali bahkan apa kembar pun juga punya dua akte ya, nggak bisa karena keluarnya sama-sama waktunya, maka satu akte saja nggak bisa karena satu anak satu orang punya satu akta itu loh, ya, punya satu orang punya satu satu akta, ya. Nah, itu dokumen kependudukan. Kemudian dokumen apa lagi? Kalau katakan misalnya dengan rumah, dokumen apa yang Anda bisa buktikan? Anda punya rumah?
Siapa yang punya rumah? Sertifikat, Pak. Sertifikat apa? Hak milik. Oke. Dokumen rumah PBB, Pak. PBB, ya. Pajak bumi bangunan yang dibayarkan setiap tahunnya itu di mana membuktikan bahwa kita taat pajak dan kemudian negara mengakui kita PBB ya, pajak bumi bangunan, entah itu rumah, entah itu toko, entah itu apapun ya, itu. Kemudian ada sertifikat hak ya, ada yang namanya HGB ya, ada yang namanya hak milik ya. Itu sertifikat hak ya. Ataupun ada juga yang sebelumnya, sebelum kata hak milik HGB, ada namanya GIRIK ya, ada yang namanya girik, ada lagi yang namanya cuman akta jual beli, ya. Tapi selain sertifikat hak milik, ya, yang tadi diakui oleh negara, ada namanya akta jual beli, ya. Ini yang paling sederhana, akta jual beli. Tapi kadang-kadang akta jual beli ini harus hati-hati. Anda beli rumah, ya, dari mana? Dari developer kah? Atau dari pemilik lama, pemilik yang sudah bukan dari developer, ya. Nah, itu sertifikat apa? Sorry, akta jual beli ini pasti apa? Ada ceritanya. Katakanlah misal Tanto beli rumah dari developer, developernya jelas, ya. Biasanya developer kan punya tanah luas, itu pasti ada dipecah, ada dia punya gambar market segala macam ya, dipecah, ya. Biasanya ada tertera dalam sertifikat hak milik, tertera di situ. Ya, dia punya apa jalannya, bloknya, nomornya, ada sketch-sketchnya ya. Nah, di situ ada dia punya luas tanahnya. Ya, kemudian ada tanahnya apa tadi jual beli. Jual beli ini Anda mesti lihat juga ya sejarah tanah. Seringkali kita abai ya. Kalau katakanlah kita beli bukan dari developer, kita beli dari eh, orang per orang ya. Kita coba lihat ini dia sebagai pemilik sejak kapan. Kadang nggak dia beli dari mana ya. Kan mesti ada sejarahnya. Kata Tanto beli dari siapa? Dari Nidia. Nidia beli dari siapa? Oh dari Pita. Pita beli dari siapa? Oh dari Alif kan gitu. Jadi ada cerita-ceritanya yang mesti Anda telusuri. Bila mana tidak, saya khawatirkan takutnya itu apa? Surat tanahnya tersebut, ya jual beli tersebut itu bodong, ya. Anda tidak boleh membeli apa suatu tanah, suatu bangunan hanya berdasarkan akta jual beli saja dari orang-orang tersebut ya. Anda mesti lihat sejarahnya, ya. Dan kemudian apa? Jangan beli di bawah tangan. Anda mesti libatkan notaris, ya, notaris ya. Nah, setelah itu kalau ada bangunan, ada apa namanya? Ada namanya apa? Apa? Surat izin membangun. Ya, IMB kan? Ya, ada IMB-nya. IMB-nya itu jelas tertera ya. Ya, siapa yang kontraktornya? Kalau tadi developer kasih IMB-nya dari developer. Ya, ada IMB-nya. Bahkan ada blueprint-nya. Ya, ini semua dokumen ini Anda harus miliki sebagai dokumen apa? Dokumen kepemilikan bahwa Anda adalah pemilik yang sah dari sebuah properti. Ya, kembali lagi tadi kita sampaikan pajak bumi bangunan biasanya notaris itu minta 5 tahun atau 10 tahun terakhir ya bukti pembayarannya bahwa itu sudah lunas. Ya, jangan sampai Anda membeli ternyata PBB-nya belum dilunasi, maka itu kewajiban penjual untuk melunasi PBB yang terutang sampai saat transaksi. Kemudian apa? Tadi sertifikat hak milik atau hak guna bangunan ataupun girik ya, ataupun kapling. Ini jelas dari siapa yang ngurus apa urutannya kan. Nah, kemudian apalagi tadi jual beli atau jual beli dari siapa? Ya, mesti ada sejarahnya tuh. Kemudian terakhir apa? IMB, izin mendirikan bangunan. 4 dokumen ini perlu Anda miliki sebagai satu kesatuan, sebagai bukti bahwa Anda adalah pemilik yang sah atas sebuah properti, ya. Dan Anda kalau misalnya mau beli properti juga jangan jangan tergesa-gesa, walaupun dari developer kan kadang-kadang developer juga saat ini banyak yang palsu, banyak yang nakal ya. Hati-hati. Nah, itu membuktikan bahwa Anda sebagai pemilik yang sah. Clear ya untuk bangunan ya. Mungkin Anda tinggal apa seselagi mungkin suatu ketika ada dokumen-dokumen tambahan lain ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalau untuk barang bergerak, misalnya mobil, motor, Anda juga tahu, pertama kali apa? Ada BPKB, ya, buku kepemilikan kendaraan bermotor, ya. Yang dikeluarkan siapa? Kepolisian daerah ataupun Polda, ya. Ini apa lagi? Ada STNK, itu melekat, ya, BPKB dan STNK, ya. Yang keluarkan siapa? Ya, tetap Polda juga,
Ya, itu adalah bukti pajak Anda bayar tiap tahun, ya. Dan apa lagi? Ada apa lagi? Ada faktur. Ya, faktur yang mengeluarkan adalah ATPM, agen tunggal pemilik merek ya. Kayak Toyota siapa yang keluarkan? Astra International. Itu. Kalau Suzuki siapa yang keluarkan? Ya, Indomobil. Ya, ATPM. Bisa apa lagi? Selanjutnya ada apa? Transaksi Anda dari showroom. Katakanlah Anda beli mobil Toyota ya, dari Auto 2000 atau dari Tunas, Mobilindo atau dari Astrido, itu ada ada eh, kwitansi ya, ada dokumentasi kepembelian ya. Ya, yang Anda mesti transfer. Ini mesti siapkan. Jadi faktur tersebut akan diserahkan oleh siapa? Oleh showroom. Fakturnya siapa? Ini tadi faktur dari ATPM, STNK, BPKB diurus oleh siapa? Oleh showroom. Ya, di sini ada apa? Ada kwitansi, ada bukti pembayaran, ada surat jalan mobil, tanda terima dan segala macam. Di mana mobil tersebut dijelaskan mobil ini isinya apa saja. Deskripsinya clear ya. Jadi ada 4 setidaknya, 4 dokumen kepemilikan mobil ya. Nah, seringkali Anda mesti hati-hati pada waktu Anda perpanjang STNK, ya biasanya BPKB dimintakan, tolong faktur ini dikeluarkan dari BPKB. Kenapa? Karena suatu ketika bisa saja ini pada waktu Anda serahkan ke kepolisian ataupun ke biro jasa, fakturnya hilang. Ini akan berpengaruh pada saat Anda menjual mobil Anda kembali, bisa saja ya nilainya dikurangi ya. Nah, ini dokumen kepemilikan ya. Nah, itu yang eh, lazim sebagai bukti Anda sebagai pemilik. Nah, di sini saya ingin Anda ya, semua teman-teman memeriksa apakah calon tetanggung Anda memiliki insurable interest pada objek atau pada diri seseorang yang lain yang mau diasuransikan. Ya, kita tidak boleh menerima permintaan asuransi dari siapapun ya sebelum kita memastikan bahwa yang bersangkutan memiliki kepentingan untuk dapat dipertanggungan. Ya, walaupun katakanlah misal suatu ketika, wah ternyata dia tidak punya kepentingan, tapi preminya lumayan 1 miliar, tidak bisa. Anda tidak boleh menerima itu, ya, tidak boleh ya. Jadi jangan sampai seperti yang saya pernah contohkan, misalnya, ya, Uus mana Uus? Oke, Uus nggak ada ya. Oke, bisa dapat pernah contoh ya. Uus tidak boleh mengasuransikan siapa? Teman kencannya, nggak boleh. Atau sebaliknya, ya, Yudi yang mengasuransikan kawan baiknya, ya, itu tidak bisa juga. Kawan baik, teman kencan, ya, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada hubungan legal, ya. Atau misalnya katakanlah Yeni mau asuransikan Grace, nggak bisa, ya. Foni mau asuransikan si Selvio, nggak bisa juga, ya, nggak bisa. Jadi pertemanan, persahabatan tidak bisa diasuransikan, tidak bisa diterima apa permintaan asuransi, ya. Katakanlah misalnya seseorang, ya, contoh, saya kasih contoh ya, seseorang yang apa ya, yang baru menyewa rumah, katakanlah eh, kamu kamu menyewa sebuah rumah, ya, kemudian kamu ingin mengasuransikan, ya, kamu ingin mengasuransikan rumah tersebut, ya, tentu petugas asuransi tidak bisa serta-merta kamu sebagai penyewa rumah, kamu bukan pemilik, lantas apa? Kamu punya kepentingan. Kamu mesti menjelaskan, ya, kamu mesti menjelaskan bahwa saya punya perjanjian sewa menyewa dengan pemilik, di mana disebutkan dalam salah satu pasal, selama masa sewa saya bertanggung jawab terhadap segala macam kerusakan, ya, apalagi kerusakan, kehilangan dan apapun bentuknya terhadap bangunan, ya. Maka berdasarkan inilah saya punya kepentingan keuangan atau punya insolvent interest, ya, punya insolvent interest atas bangunan yang saya sewa. Walaupun saya bukan pemilik, tapi saya punya kepentingan untuk mengasuransikan
rumah yang saya sewa. Ya. Jadi bisa saja kita bukan pemilik. Kita hanya sebagai penyewa, tapi kita punya kepentingan. Oleh sebab itu, kalian harus bertanya, harus memeriksa, harus meminta informasi lebih lanjut, ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang meminta asuransi tersebut punya kepentingan, punya insurable interest atas objek atau atas subjek yang ingin diasuransikan. Jangan hanya melihat premi asuransi. Nah, setelah itu, bila mana kalian sudah dapat memastikan bahwa ternyata memang dia memiliki kepentingan keuangan, jangan lupa untuk dapat menuliskan nama tertanggung dengan benar. Sekali lagi, saya ulang ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama tertanggung dengan benar. Nama tertanggungnya bagaimana penulisannya? Nama pemilik, QQ, nama penyewa. Ya, jangan dibalik. Nama pemilik, QQ, nama penyewa. Ya, kalian bertanggung jawab terhadap kesalahan penulisan nama tertanggung. Kalian punya kewajiban untuk dapat memeriksa kepentingan keuangan. Kalau terjadi kesalahan, maka kalian punya tanggung jawab. Ya, entah kesalahan penulisan ataupun kesalahan menerima penutupan asuransi. Karena tidak semua penutupan asuransi bisa dijawab dengan ya, bisa diasuransikan. Belum tentu. Ya. Nah, jadi sekali lagi tugas kalian adalah memastikan bahwa orang yang minta asuransi tersebut punya kepentingan keuangan dengan berdasarkan dokumen-dokumen yang kalian minta. Ya, verifikasi. Yang kedua, kalian jangan sampai salah atau keliru menuliskan nama tertanggung dengan benar. Makanya kalau bank, nama bank, QQ, nama debitur. Artinya apa? Nama kreditur di depan yang punya kepentingan paling besar, QQ, nama peminjam atau nama debitur. Leasing juga sama. Multi finance apa namanya? ABC multi finance. QQ nama yang melakukan meminjam leasing gitu ya, meminjam uang dari leasing company. Ya, itu. Nah, itu hanya baru sampai apa? Nama tertanggung dan memeriksa kepentingan keuangan ya, kepentingan tertanggung ya. Nah, kemudian kalau di asuransi jiwa ada yang namanya apa? Pemegang polis ya, tertanggung sama ahli waris ya. Jadi pemegang polis siapa? Adalah yang apa? Yang meminta asuransi ya, yang meminta asuransi, pemegang polis ya. Kemudian tertanggung siapa? Subjek yang diasuransikan, tertanggung tuh. Oke. Kemudian ahli waris siapa? Orang yang ditunjuk untuk menerima apa? Santunan ataupun benefit bila mana terjadi sesuatu pada tertanggung. Ada lagi yang namanya pembayar premi. Siapa yang bayar premi? Contoh begini variasinya ya. Saya sebagai opah, ya saya sebagai opah. Boleh nggak saya asuransikan anak saya? Saya sebagai bapaknya, tentu boleh, ya. Sebagai bapaknya ya, karena saya punya dokumen bukti akta kelahirannya anak saya, katakanlah Pierre ya. Saya punya kepentingan untuk mengasuransikan Pierre. Kemudian ahli waris siapa? Anaknya, ya. Anaknya sebagai ahli waris. Saya pemegang polis bisa, saya sebagai pemegang polis dan saya sebagai pembayar premi, ya. Itu bisa. Kenapa? Karena dapat dibuktikan dengan dokumentasi. Ya. Nah, kemudian saya mau coba sampaikan kembali ada 3 varian ya. Ada 3 varian. 3 varian di apa? Di dalam apa? Di dalam apa? Asuransi ini ya, asuransi kita ya. Nah, pertama apa? Sini sebentar. Mana papan tulisnya ya? Ada papan tulisnya ya. Oke. Jadi saya mau coba sampaikan ya. Saya coba sampaikan 3 varian, 3 jenis ya mengenai penerapan insurable interest dalam asuransi. Oke. Pertama ya. Pertama saya mau coba sampaikan ya. Dalam asuransi marine cargo ya, asuransi pengangkutan barang ya. Insurable interest ya. Insurable interest harus ada
hanya pada saat apa? Klaim. Ya itu loh. Instrumen trust hanya harus ada pada saat pengajuan klaim. Dengan apa? Dengan pembuktian dokumentasi. Ya, dengan dokumentasi ya. Itu pemilik yang seperti saya sampaikan juga sebelumnya ya. Tapi nanti saya akan coba sampaikan lebih lanjut lagi pada saat kita membahas marine cargo ya. Ya, jadi siapa pemegang dokumen kepemilikan, dialah yang memiliki instrumen trust ya. Nah, tidak perlu pada saat inception. Kenapa? Karena bisa saja barang tersebut adalah barang dagangan yang dipindatangankan atau dijual ya kepada pihak-pihak lain ya, mungkin sudah pihak ketiga atau keempat ya, tanpa membatalkan polis asuransi. Kenapa? Karena risikonya tidak berubah. Risikonya dalam perjalanan di tangan pengangkut ya. Maka marine cargo kepindahan tangan ya, kepindahan tangan dari pemilik satu ke pemilik lain itu diperbolehkan, tidak membatalkan polis asuransi. Ya, itu ciri khas ataupun karakteristik dalam asuransi pengangkutan barang ya. Jadi instrumen trust harus ada pada saat pengajuan klaim. Itu loh ya. Kemudian kedua, dalam asuransi jiwa ya. Pada saat asuransi jiwa, kepentingan ataupun instrumen trust harus ada pada saat penutupan ataupun inception date. Ya, itu loh ya. Asuransi jiwa harus ada ya, harus ada pada saat apa? Inception date. Harus ada pada saat penutupan asuransi. Katakanlah ya, Pak Badu ingin mengasuransikan dirinya, asuransi jiwa. Jadi Pak Badu sebagai pemegang polis, sebagai pembayar premi, sebagai tertanggung ya. Dia menuliskan ahli warisnya ya. Katakanlah Nyonya siapa ya? Katakanlah Nyonya Susi katakanlah ya. Pak Badu punya istri namanya Nyonya Susi ya. Nah, ahli warisnya Susi. Itu diperkenankan ya, karena Susi saat itu adalah istri Badu ya, itu boleh punya kepentingan. Jadi harus ada punya kepentingan tertanggung, pemegang polis, pembayar premi, sama ahli waris harus punya instrumen trust ya. Nah kemudian pada saat terjadi klaim, ternyata 10 tahun kemudian Badu meninggal dunia. Ternyata Badu sudah bercerai dengan Susi. Si Badu kawin lagi ya dengan siapa katakanlah, dengan Andini katakanlah ya, Badu dengan Andini. Nah, kemudian Badu meninggal dunia. Nah, perusahaan asuransi akan membayar santunan kepada siapa? Susi. Karena Susilah yang tertulis namanya di ahli waris polis tersebut. Walaupun Susi sudah tidak lagi menjabat sebagai istrinya Badu, ya, melainkan Andini. Tapi karena Andini tidak disebutkan dalam polis asuransi, maka perusahaan asuransi tidak membayar ke Andini, yang hanya kepada si Susi. Nah, di sini dijelaskan dalam asuransi jiwa, insurable trust harus ada pada saat inception, di awal, bukan pada saat terjadi klaim, ya, tapi pada saat inception. Dan perusahaan asuransi tidak bisa disalahkan untuk membayar santunan kepada Susi, ya. Bisa saja Andini tidak suka, tidak puas, dia protes ke pengadilan. Maka pengadilan tidak bisa memenangkan Andini karena perusahaan asuransi hanya melihat polis ini Susi, dan dia pada saat polis tersebut diterbitkan, Susi masih menjabat sebagai istri yang sah daripada si Badu. Oke? Nah, jadi dari akta tersebut ya. Nah, kemudian ini untuk asuransi tadi kargo sudah, life insurance sudah. Sekarang kita pada jenis asuransi umum lainnya, ya, asuransi umum lainnya. Nah, kayak misalnya asuransi mobil, ya. Asuransi mobil, ya, ataupun asuransi properti, kepentingan harus ada pada saat inception, ya, dan harus ada pada saat terjadi klaim. Jadi ada dua momen, dua peristiwa yang harus dapat dibuktikan pada saat inception dan pada saat pengajuan klaim. Nah, mengapa Anda mesti verifikasi instrumen trust khususnya pada mobil ya? Anda mesti lihat ya, nama orang, nama yang disebutkan dalam STNK, siapa? Apakah nama orang yang mengasuransikan atau bukan? Seringkali pada waktu katakanlah kita membeli mobil bekas, ya tentu nama di STNK, nama di BPKB adalah nama orang lain. Ya, untunglah beberapa tahun yang lalu
Polda mengharuskan atau mengenakan pajak progresif pada kendaraan kedua dan seterusnya, sehingga penjual lama atau pemilik lama penjual ya tidak mau pinjam KTP, ya tidak mau dipinjamkan KTP. Kenapa? Karena kenapa? Dia beli mobil lagi yang lain, maka dia dikenakan pajak progresif untuk mobil barunya dia kan. Nah, sehingga apa? Dia minta untuk dibalik namakan. Bahkan mungkin pemilik lama akan memblokir perpanjangan tersebut. Mesti tidak bisa pakai nama dia. Ya, jadi sudah dijual dan diblokir, dan pemilik baru harus apa? Harus ganti nama, ya, balik nama. Nah, oleh sebab itu kalian harus betul-betul memeriksa kembali siapa nama yang tertulis dalam STNK dan BPKB. Dan siapa saat ini yang mengajukan asuransi? Apa hubungannya? Kalau ternyata dia adalah pemilik, ya, pemilik baru, maka sebelum diganti diberi nama, maka nama dia sebagai pemilik baru, ya, QQ nama di STNK. Anda mesti sebutkan itu, mesti jelaskan itu. Jadi jangan sampai Anda salah sebagai seorang pialang asuransi, ya, sebagai seorang broker. Ya, jangan sampai Anda keliru untuk dapat menetapkan. Karena pada saat katalah inception, dia harus punya kepentingan sebagai pemilik baru, walaupun nama di STNK sudah bukan nama dia, belum nama dia, dan pada waktu terjadi klaim. Nah, sehingga yang saya mau coba sampaikan di sini, ya, tolong perhatikan. Bisa saja nasabah Anda, ya, adalah pemilik mobil bekas, tapi dia punya polis dari pemilik lama, dan pemilik lama belum mengendorse mengganti namanya menjadi nama pemilik baru QQ nama dia yang lama tadi kan, belum di-endorse. Nah, maka bila mana itu terjadi, ya, suatu ketika terjadi klaim, maka pemilik baru yang namanya belum disebutkan dalam polis asuransi tidak bisa mengajukan klaim. Ya, tidak bisa mengajukan klaim karena dalam pasal PSAKB, Polis Asuransi Standar Kendaraan Motor Indonesia, itu disebutkan bahwa saat perpindahan tangan mobil dari pemilik lama ke pemilik baru, dan bila mana belum diinformasikan, belum disetujui untuk dibuat endorsement, maka dengan sendirinya polis tersebut akan lapse. Dengan sendirinya pertanggungan dihentikan. Ya. Jadi, oleh sebab itu kalian kalau membeli mobil bekas ataupun motor bekas, tanyakan kepada pemilik lama, apakah kamu punya polis asuransi? Saya masih punya, dan ini polisnya masih ada 6 bulan, kan lumayan, masih ada 6 bulan kan? Minta tolong kepada yang bersangkutan, Pak, boleh nggak Pak, minta tolong Bapak menghubungi sales asuransi ataupun orang asuransinya untuk dapat merubah nama saya, QQ nama Bapak. Mumpung Bapak, kalau kita sebagai pemilik baru, ya mungkin bisa saja Pak, nggak diterima oleh perusahaan asuransi. Ya, kalau dibatalkan, Anda tidak berhak atas preminya. Ya, yang berhak adalah milik mobil lama. Ya, oleh sebab itu, hal ini Anda betul-betul mesti perhatikan. Ya, insurance interest harus memperhatikan bahwa yang mengasuransikan memiliki kepentingan keuangan atas objeknya. Ya, jadi bank, leasing, ya, penyewa, pemilik, suami, istri, pimpinan, ya, pemilik kargo, Anda dengan mudah bisa memastikan, memverifikasi apakah seseorang tersebut memiliki kepentingan keuangan atau tidak. Nah, saya ingin coba sampaikan sedikit mengenai kasus-kasus asuransi jiwa yang ada investasinya, ya. Kalau kalian mengklik atau men-search, ya, namanya atau tuliskan di Google itu rekening polisi gendut, ya, rekening polisi gendut, ya. Di situ didapatkan oleh Tempo, ya, bahwa yang minta polis asuransi siapa, yang bayar premi asuransi siapa, tertanggung siapa, yang mencairkan polis tersebut siapa. Ini saya melihat kalau ada suatu kejanggalan, makanya perlu apa? Ada yang namanya Undang-Undang APU PPT kan, APU anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, ya. Mungkin saat ini sudah berubah lagi, dia punya undang-undangnya lebih panjang lagi, ya. Tetapi intinya apa? Kita sebagai para praktisi perasuransian harus memastikan bahwa setiap orang yang meminta asuransi, setiap orang yang
punya apa yang kaitan dengan transaksi tersebut harus punya relevansinya, punya hubungan, ya punya hubungan. Tadi apa? Yang minta applicant, yang minta penerimaan asuransi, yang sebagai pemegang polis, kemudian siapa tertanggungnya, ya, siapa pembayar preminya, siapa ahli warisnya. Ini harus apa? Harus Anda verifikasi, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, ya ini perhatikan baik-baik. Kalau kita melakukan kesalahan dan ternyata di situ ada pencucian uang, ada tindakan terorisme, ya, kita semua yang akan kena. Kalian semua yang akan dicurigai. Perusahaan akan akan diperiksa, akan diverifikasi. Kalau katakanlah kita memfasilitasi penjahat-penjahat tersebut, maka selesailah kita punya bisnis ini. Oleh sebab itu, know your customer betul-betul harus diterapkan, ya. Nanti kita akan coba bahas mungkin minggu depan lah. Saya akan coba bahas know your customer. Anda harus betul-betul memahami atau mengenali siapa yang akan menjadi customer kita. Customer tersebut bukan hanya yang meminta asuransi. Customer tersebut adalah siapa yang menjadi tertanggungnya kalau dia bukan tertanggung. Siapa yang menjadi ahli warisnya, siapa yang membayar premi, ya. Mohon maaf, ya, kalau katakanlah misalnya ini seringkali terjadi di asuransi jiwa, ya. Kita mesti paham siapa personal profilnya daripada pemegang polis ini. Katakanlah misalnya dia seorang manajer, ya, seorang manajer. Kemudian dia minta asuransi, ya, sebesar katakanlah 50 miliar, ya, 50 miliar, ya. Walaupun katakanlah asuransi jiwa mungkin, ya, namanya jiwa kan bisa saja entah 100 miliar, entah 1 triliun kan. Tapi masalahnya preminya dia, ya, sebesar 1 miliar atau mungkin lebih, ya. Pantaskah, layakkah seorang manajer yang gajinya mungkin 20 juta bayar premi asuransi sebesar 1 miliar? Tanda tanya, ya. Ada sesuatu, ada apa gitu loh. Itu kalau asuransi jiwa. Tapi kalau asuransi investasi yang unit link itu, apalagi dia cuma 1 kali bayar, ya, 1 kali bayar, premi yang dibayarkan 5 miliar unit link. Pantaskah, layakkah seorang manajer yang gajinya cuma 20 juta bayar premi asuransi 5 miliar? Padahal dia belum punya aset, belum punya rumah, belum punya segala macam. Nah, kemudian lucunya lagi, yang bayar premi ini siapa? Orang lain, pengusaha, ya, yang nggak ada hubungan apa-apa darah, hubungan legal dengan si ini, manajer ini. Nah, ini sebetulnya dengan mudah kok untuk dapat menelisik, untuk dapat memeriksa, memverifikasi apakah ini ada tindakan kejahatan pencucian uang. Dengan mudah kalau mereka mau. Tapi maka tutup mata. Kenapa? Karena komisinya gede, karena preminya gede, ya. Dan para penjahat tersebut ya bayar premi 10 miliar, 50 miliar, dipotong cuma 20%, atau 30%, atau bahkan 50% sekalipun. Ya, dia bayar 50 miliar premi, ya, dipotong 25 miliar, ya, nggak ada masalah. Yang berapa? Sisanya yang 25 miliar tersebut itu menjadi apa? Seakan-akan sudah menjadi bersih karena uangnya dari asuransi. Ya, inilah penjahat-penjahat tersebut, ya, kriminal-kriminal tersebut memakai industri asuransian untuk mencuci uang mereka. Masukin uang 50 miliar, keluarnya 25 miliar, udah bersih. Padahal itu tindakan kejahatan, tindakan korupsi. Oleh sebab itu, Anda semua, ya, sebagai praktisi perasuransian, khususnya bidang asuransi, harus bisa memastikan apakah ada relevansi atau tidak. Nah, kemudian, misalnya katakanlah, mungkin di asuransi umum juga bisa terjadi, ya, tutup asuransi, ya, harta bendanya ada, katakanlah 100 triliun, ada objeknya, 100 triliun. Kemudian dia bayar preminya 100 miliar, ya, bayar premi 100 miliar. Kemudian di tengah jalan dibatalkan tiba-tiba, ya, mungkin 1 bulan dibatalkan. Habis itu dia minta, ya, dia bayar preminya dari rekening siapa nggak jelas, tapi dia minta pengembalian preminya kepada rekening siapa nggak jelas juga. Anda mesti memastikan bahwa yang bayar premi adalah mata tanggung dalam polis tersebut. Katakanlah PT ABC, ya, bayar premi dari PT ABC ke PT Antara Intermediari Indonesia. Kemudian pengembaliannya pun tidak boleh ke perusahaan lain, tidak boleh ke tempat lain, harus ke PT ABC, ke nomor rekening yang sama yang dituju. Ya, ini Anda harus pastikan jangan sampai Anda ikut terlibat dalam tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan
terorisme ya, tindakan terorisme ya. Jangan sampai ya. Dan ilmu asuransi adalah ilmu logis ya, ilmu ilmu apa? Ilmu pikiran yang kita analisis ya. Kalau katakanlah itu kita bisa lakukan, itu dengan mudah ya, memeriksa segala macam. Bahkan untuk underwriting pun juga gampang, untuk klaim juga gampang, dengan mudah kok untuk dapat menelisik satu persatu cerita kejadian tersebut. Gampang. Sehingga apa? Anda mesti tingkatkan kemampuan analisa pikiran Anda. Ya, Anda mesti kritis. Anda mesti apa? Kepo, ya. Apa? Demi kebaikan kita gitu loh. Ya, jadi yang paling penting apa? Anda harus tahu definisi instrumen trust. Yang kedua, Anda tahu bagaimana menverifikasi kepentingan tadi ya antara objek dengan pemilik ataupun dengan penyewa. Kemudian Anda harus tahu 3 varian penerapan instrumen trust dalam asuransi kargo, jiwa dan asuransi umum lainnya. Ya, kemudian Anda harus tahu dokumentasi-dokumentasi apa saja terkait masalah legal untuk pembuktian kepemilikan dan segala macam. Ya, itu yang saya harapkan agar Anda betul-betul menjadi seorang pialang asuransi yang andal, ya, andal. Jadi Anda harus hafal itu semua, ya, dan Anda mesti bisa jalani dengan baik, ya, dan kemudian Anda bisa menjadi menjadi sukses dalam industri asuransian. Itu sementara dari saya selama 40 menit kurang lebih. Ada pertanyaan dari kalian? Silakan, monggo dibuka aja mic-nya, ya, karena bagaimanapun juga saya percaya, ya, Anda mau sukses. Ya, tapi kalau Anda tidak mau belajar, tidak mau membuka diri, tidak mau bertanya, maka Anda hanya cuma mau sukses doang, tapi tidak ada upaya untuk itu. Silakan, monggo. Pak, tanya Pak. Silakan, Toh. Nah, ini Tanto, saya lihat orang yang sukses tuh kelihatan. Ya, Waduh. kelihatan. Silakan, Toh. Ya, Pak, kalau misalnya kita ngontrak nih Pak, ini Nah, rumahnya punya orang nih. Kalau kita nah, asuransiin boleh nggak Pak? ada nggak perjanjian sewanya? Tadi saya tanyakan, ya. Ada nggak pasalnya? Kalau tidak ada dalam pasal sewa menyewanya, dan kalian merasa ragu, ya, takut nanti dituntut oleh pemilik, ya, kalian minta kepada pemiliknya, tolong rubah perjanjian sewanya, rubah dan tambahkan pasal di mana disebutkan kerusakan, kehilangan bangunan selama sewa. Disebutkan ya. Bila mana selama masa sewa terjadi kebakaran, kemudian apalagi kerusakan-kerusakan, maka akan menjadi tanggung jawab penyewa. Tetapi kalau misalnya bangunan tersebut ternyata roboh sendiri, nggak diapa-apain, maka tanggung jawabnya adalah pemilik. Nah, itu berarti apa? Kamu punya kepentingan. Ya berdasarkan apa? Perjanjian sewanya. Begitu toh? Oke, tapi kalau misalnya klaim itu dibayar ke saya atau ke pemilik rumah Pak? Ya, tergantung nama tertanggungnya. Ya, kalau nama tertanggung, mesti nama tanggung siapa? Nama pemilik, nama penyewa kan? Begitu. Hmm, ya, ya. Karena kamu sebagai penyewa, maka nanti pada waktu kamu yang ngurusin klaimnya, tapi pada waktu terjadi pembayaran, bilang sama asuransinya, gua yang betul ini ya, ini kwitansi bukan penyewa, bukan pemilik ya, gitu loh. Jadi gue juga punya kepentingan, karena dalam sewa menyewa, gua yang punya kepentingan untuk memperbaiki. Nah ini gue perbaiki nih, begitu loh. Tinggal ngomong kepada perusahaan asuransi, gue yang perbaiki. Nah sama kayak halnya dengan bank kan, bank ada namanya escrow account kan. Nah si debitur bisa minta ke bank, ya, duitnya dicairkan ke mana, ke rekeningnya dia untuk bisa perbaikan-perbaikan gitu loh. Nah jadi mungkin perlu disebutkan dalam satu pasal kali ya, dalam polis bahwa pembayaran klaim ya eh, kepada siapa? Kepada penyewa untuk dapat digunakan memperbaiki bangunan ya. Jangan sampai nanti atau bisa saja kompromi saja kepada pemilik bangunan ya. Oke, mungkin klaimnya bayar ke kamu, tapi kamu yang mesti bayar ke saya nanti kalau saya perbaikan. Kalau kan saya nggak punya duit untuk perbaikan. Ya, tinggal dikompromikan saja. Ya, tapi yang pasti nama tertanggungnya pemilik, QQ nama penyewa. Dan tentunya sebagai perusahaan asuransi akan membayar ke nama di depan dulu kan, sebagai pemilik kan. Tapi Ya. kompromikan, ini gua bayar preminya loh. Ya, pembayaran klaimnya udah ke kamu loh, dan duitnya udah kamu perbaiki dong, ya begitu. Dan mungkin perlu ditambahkan juga dalam kontrak sewa tersebut ya.
bila mana selama masa sewa terjadi kerusakan apa segala macam dan bangunan tidak bisa digunakan, nah apakah ada pengembalian uang sewa atau tidak? Ya, ini mesti disebutkan juga. Kalau tidak, ribut lagi. Nah, kemudian apakah ada loss of use nggak dalam untuk asuransi tersebut? Ya, bisa katakanlah diberikan uang sewa rumah pengganti atau dikasih uang hotel selama perbaikan apa rumah tersebut. Ini mesti disebutkan. Tapi apa? Ada ekstra premi. Begitu toh? Ya, berarti balik lagi ke kontrak ya Pak, antar kedua belah Iya. pihak ya. Semuanya Oke, kembali pada dokumentasi. Kalau tanpa dokumentasi, kan gue janji sama lo. Tapi janji mana? Nggak ada yang dipegang kan? Gitu toh? oke, siap Pak. Oke. Siapa lagi? Siapa yang mau sukses? Tanya. Oh, cuma satu yang mau sukses. Yang lain sudah sukses gitu ya. Amin. Ya nih. Pak Yudi. mau nanya Pak, Ya, silakan Yudi. Ini orang sukses juga nih. Silakan. dimatiin ini. Eh kalau misalkan volumenya, kalau misalkan apa namanya ada satu pabrik, Ya. di pabrik itu dia sudah asuransi. Nah, kemudian di sekitar pabrik itu ada rumah tinggal, ada warung yang mereka tidak aware terhadap asuransi. Cuma si pabrik ini, si pemilik pabrik ini ketakutan apabila terjadi kebakaran yang akan merembet ke rumah sebelahnya atau tetangganya, nanti ada tuntutan. Kemudian owner pabrik ini punya inisiatif untuk membayar asuransi rumah tinggal tetangganya. Nah, itu gimana, Pak? Oke. Terima kasih Yudi. Ini ya ini juga tolong perhatikan Ian ya. Sebagai marketing kalian mesti perhatikan juga nih, segala macam ya. Jadi gini, seperti halnya Pak Bong Celit ya, Bong Celit punya pabrik ya, pabrik apa tuh, pabrik cat ya. Dia sudah mengasuransikan pabriknya, tapi beliau takut rumah-rumah sekitarnya yang bukan satu areal ya, bukan satu areal ya, areal tersebut di luar pabrik ya. Nah, beliau takut kalau suatu ketika pabrik tersebut terbakar, meledak atau segala macam, dan kemudian merembet serta merusak bangunan-bangunan tempat tinggal ataupun pihak ketiga lah lainnya. Nah, di sini kita tidak bisa mengasuransikan rumah tinggalnya sebelah berdasarkan asuransi rumah tinggal ataupun properti. Anda bisa menawarkan namanya entah itu public liability ataupun apa liability ya. Coba nanti kalian cek ya. Jadi intinya Pak Bong Celit atau siapapun yang punya pabrik bisa mengasuransikan atas tuntutan hukum ya. Ya, tuntutan hukum akibat kesalahan dia apinya merembet ya. Ini liability, bukan masuk dalam asuransi properti, Yud. Ya, coba tanyakan ke Siding. Saya punya nasabah ingin apa? Di cover kemungkinan tuntutan atas kesalahan dia bila mana terjadi kebakaran ataupun terjadi apapun, kemudian kerusakan tersebut dialami oleh tetangga kanan kirinya ataupun belakangnya. Ya, bukan produk, tapi ini public liability atau factory liability. Coba cek lagi deh. Ya, tapi ini masuk dalam konteks liability, Yudi. Ya, Yud. Iya, Pak, kalau public liability menurut saya sih itu kan di dalam coverage-nya itu adalah akibat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh tertanggung Hmm? eh, di dalam areanya tertanggung. Betul, area. Betul. Betul. Itu betul. Kayak hotel, kayak mall, segala macam kan? Itu betul. Nah, tapi kan makanya balik lagi ada sejenis liability. Apakah ini bisa di-extend dalam public liability, termasuk kegiatan itu, tapi akibat dampak pihak ketiga di luar area, coba dicek lagi. Yen, Yen, Yeni, Ya, Pak. gimana Bong Cilik tuh yang dia minta liability terhadap kanan kirinya? Udah di cover. Pakai apa? Public liability atau pakai apa? Public liability. Coba kamu cek lagi. Berarti Yud, kamu coba cek sama Yeni ya. Itu ada public liability. Coba cek lagi wordingnya. Tanto, Hmm. Tanto, Ya Pak, tolong kamu periksa lagi polisinya si Yeni tuh, yang Pak Bong Cilik tuh. Abang cari Apakah, yang pabrik cat. apakah public liability tersebut menjamin ya kerusakan ataupun kehilangan pihak ketiga yang berada di luar pabrik yang memang menjadi tujuannya Pak Bong Cilik tersebut akibat kebakaran ataupun akibat proses produksi dari pabrik ini.
coba periksa lagi. Kalau misalnya boleh, Yen, tolong Ya, Pak. kamu scan semua polisnya, ya Hmm. wordingnya, kasih ke saya dan kasih ke Tando, kasih ke Mas Yudi, ya, Oke. supaya saya bisa Yang periksa public juga. liability aja kan, Pak? Iya semuanya dari depan sampai belakang, Ya, oke. ya. Saya mau periksa lagi, apakah eh, kita sudah benar belum memberikan apa yang diminta oleh tertanggung, gitu loh. Ya, supaya jangan sampai keliru kalau dia minta tadi tuntutan hukum pihak ketiga yang berada di luar pabrik, tapi ternyata public liability-nya hanya berada di dalam internal pabrik, itu keliru. Makanya saya minta tolong segera, ya ini kasih ke saya, polisi saya mau baca, Ya, ya. Pak. Gitu ya, Yen ya. Gitu ya, Yud Siap. ya. Iya Pak, berarti nggak bisa pakai properti oris ya, kita apa bayarin si tertanggungnya, bayarin. Bisa juga, tapi disebutkan lagi, itu bisa aja diperluas pakai klausula kan, atau pakai extended coverage kan, public liability atas properti pihak ketiga yang berada di luar area pabrik. Kamu state itu dan kamu minta kepada pihak perusahaan asuransi, saya perlu perluas kan? Karena kadang-kadang kita sangat kreatif broker kan, adanya MB lah, adanya tadi public liability lah, ada lagi namanya personal accident lah, ada namanya life insurance lah. Kita kreatif, tinggal kamu tegaskan dalam wording ya, dan mungkin ada loading premi. Begitu Yud. Oke, oke Pak. Ya. Jadi Terima makanya kasih nanti Pak. tolong kopi polisinya Pak Bung Celit ini kasih ke saya, kasih Yudi, sama kasih ke Tando. Begitu ya ini ya, saya tunggu ya. Ya, Oke. Pak. Siap. Apalagi? Siapa yang mau jadi sukses lagi nih? Berikutnya. Pagi Pak, Fakri, ini calon sukses ketiga. Silakan. ya saya mau tanya mengenai Marine Cargo. Ya. Nah, di mana Marine Cargo itu kan ada yang namanya pemilik barang, sama apa namanya ekspedisinya, Hmm. sama yang penerima gitu Pak. Saya ini ya. Nah, jadi kalau untuk nama di polis itu yang paling utama itu nama siapa tuh Pak? Pemilik barang kah atau gimana Pak? Jadi gini, kan kalau inception itu kan tinggal tergantung siapa yang mengasuransikan. Bisa saja dia ekspedisinya mengasuransikan. Oke. Makanya kan saya di waktu di antara kan eh, mengejar itu freight forwarding kan. Maka nama apa? Nama tertanggungnya kan ada juga nama freight forwarding kan. Ya, nama Iya, freight forwarding ya. Entah freight forwarding di depan QQ nama pemilik barang atau nama pemilik barang QQ nama freight forwarding, yang penting asal disebutkan bahwa freight forwarding ini sebagai tertanggung juga kan, dan di sini dia yang mengasuransikan kan, walaupun preminya dibayarkan oleh si pemilik barang kan, gitu loh. Nah, gimana? tapi dia akan ada waiver of subrogation, ya makanya disebutkan bahwa gue sebagai tertanggung kan nggak mungkin lo nuntut gue sebagai freight forwarding kan, gitu loh. Jadi itu. Nah, kemudian siapa nama tertanggung di awal? Siapapun itu, yang penting apa? Dia punya kepentingan, ya. Freight forwarding punya kepentingan, pemilik barang punya kepentingan. Tetapi pada waktu terjadi klaim, siapa pemilik barang sesungguhnya berdasarkan dokumentasi, ya? Itu yang akan yang Hmm, akan diladeni oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini barang import ya. Barang import ini diperjualbelikan dalam perjalanan, ya. iya, iya. Maka nama nama tertanggung di dalam polis pertama tentu berbeda sama nama orang yang mengajukan klaim berikutnya kan, gitu. Karena sudah diperjualbelikan. Ya, bisa saja ini terjadi di eh, apa pengiriman dalam negeri, bisa saja terjadi kan, itu tadi ekspor impor. Tapi kalau dalam negeri bisa saja, yang penting apa tadi konteksnya, konsepnya, ya yang ada saya Pak, bahwa yang memiliki dokumen kepemilikan lah yang berhak mengajukan klaim, walaupun nama dia tidak disebutkan dalam polis asuransi. Itu ya, sekali lagi saya tegaskan, walaupun nama dia tidak disebutkan dalam polis asuransi, tapi dia sebagai pemilik sah daripada barang tersebut, maka kita sebagai praktisi perasuransian harus memproses klaim ini. Itu konsep dasar. Berdasarkan Atmos Good, ya dialah sebagai pemilik. Dan perusahaan asuransi harus memproses klaim itu. Begitu, Pak Ri. Baik Pak, terima kasih. Cuman saya masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Silakan, nggak apa-apa. Kamu sukses ke Nah, double. karena yang jadi kasus selama ini kan barangnya dari luar nih dibeli, Oke. dikirim ke sini gitu ya Pak ya. Hmm. Nah, yang jadi masalahnya itu pada saat di jalan kan nggak tahu terjadi apa-apa, pas saat bongkar baru tahu nih Pak. Nah, Selalu.
Yang jadi masalahnya karena di luar sana jarang mempunyai dokumen kayak QC. Nah, sebelum pengiriman sama Hmm, foto sebelum loading ya sebelum ya, pengiriman ya. gitu loh Pak. Hmm. Jadi pada saat inspeksinya tuh kayak nggak ketahuan rusaknya di mana, tiba-tiba pas dibongkar kontainer itu rusak gitu sih Pak. Pada saat penerima gitu Pak. Oke, oke. Nah, lagi silakan. Tanyaan kamu apa? Iya, jadi apakah dokumen yang diminta di awal itu seperti kayak QC pengiriman atau foto loading itu nggak ada, apakah tetap bisa jalan atau memang kita harus minta juga tuh Pak? Jadi gini, kita coba lihat lagi kepada dia punya ini lebih lebih masuk ke dalam proses ya proses underwriting maupun claim merit cargo ya. Ya. Iya. Jadi sesungguhnya dokumen klaim apa sih yang dibutuhkan? Apakah ada foto loading? Apakah wajib? Nggak ada, nggak wajib foto loading. Ya. Hmm. Intinya kalau nasabah kita sudah membeli polis asuransi ICCA all risk ya, IC all risk ya, dan dia apa dokumentasi yang dibutuhkan pada waktu mereka jual beli itu di sales contract tersebut sudah dipenuhi oleh pihak penjual ya, katakanlah bill of lading ya, packing list ya, ada marine independent surveyor, ada apa lagi, ada certificate of origin ya, kemudian tentu ada invoice, kemudian ada bill of lading, ada polis asuransi, itu dokumen-dokumen semua kan. Nah, Iya. kemudian tidak ada tuh harus ada foto. Ya ada, ya. Harus ada foto pada waktu masukin ke kontainer, harus ada foto pada waktu kontainer naikin ke kapal. Emang ada kayak gituan? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kemudian makanya mengapa nanti kita coba masuk ke kargo ya. Mengapa saya sarankan kalian membujuk nasabah kalian untuk membeli asuransi di Indonesia. Jadi dari door to door, ya sehingga hanya ada satu polis asuransi dari door sana, door sini, ya. Sehingga terjadi apapun selama di perjalanan ini, ya kita nggak mau tahu nasabah pesannya 100, ya kemudian tiba-tiba sampai di tempatnya nasabah cuma ada 95, limanya hilang di mana, ya gue nggak mau tahu, yang penting gue cuma terima 95, ya ya. Dan kenapa asuransi mesti bayar, namanya all risk ICCA, Iya. ya itu poinnya ya. Jangan sampai nasabah dimintakan membuktikan bahwa telah terjadi kehilangan 5, sudah gue ini 95 gue terima nih, padahal gue bayar 100 nih, gue buktikan nih ya. Dia tidak perlu membuktikan di mana terjadi kehilangannya, tidak perlu ya. Bagaimana terjadi kehilangannya, bagaimana terjadi kebakarannya, nggak perlu. Kayak misalnya katakanlah kebakaran ya, buktikan dari mana api itu berasal, siap dari mana, dari kompor kah, dari puntung rokok kah, dari listrik kah, nggak perlu. Nasabah tidak perlu membuktikan dari mana asal api tersebut. Yang penting apa, gua punya barang sudah mengalami kebakaran ya, dan gua tidak sengaja, ini genuine, lu bayar. Kalau lu mau tolak klaim gua, lu punya punya hak ya untuk buktikan kenapa klaim gua ditolak. Kita bisa tanya, kenapa lu tolak klaim gua? Atas dasar apa lu tolak klaim gua? Dasarnya. Jadi gitu, Fahri. Kita balikin ya. Baik Pak. Terima Ya. kasih Pak. Oke, thank you. Oke, karena waktu telah menunjukkan 9:29 ya. Kalian dimintakan untuk dapat membuatkan summary pelajaran hari ini ya. Seperti biasa, kalian kirimkan ke asuransiguru@gmail.com ya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Baik, Pak. banyak ya. Terima Hari kasih ini Pak. hanya ada 3 orang sukses ya. Tanto, Yudi sama Fahri ya. Yang lain baru mau belajar sukses. Thank you, Amin. take care. Amin. Thank Terima you, kasih sampai jumpa. Pak. Yuk, Pak. Ya, terima kasih banyak. Makasih, Bye-bye. Pak. Terima kasih. Bye.